Hari ini kita lagi berada di Jogja dan kita mau mereview nih, mau house tour sebuah villa mewah, mepet sawah. Tapi ini beneran definisi mewah dan emang mepet sawah gitu loh guys. Kan mewah beneran dan mepet sawah gitu loh. Jadi real gitu. Oke, kita lihat yuk yang satu ini. Oke. Oke, sekarang kita sudah berada di depan ya, di bagian paling depan dari villa ini. Ini adalah area carport. Di sini bisa buat 2 mobil dan dikelilingi sama burung. Dia salah fokus teman-teman, ada burung-burungnya nih. Ini burung peliharaannya Mas Ican kali ya? Mas Ican tuh yang jaga, ada di dalam sini orangnya. Dan BTW ini tuh kita lagi berada di The Sun and the Hills. Dan kita kemarin udah sempet jimit dulu sama Mbak Wulan, ownernya dari The Sun and the Hills. Kebetulan beliau sekarang sudah tinggalnya di BSD. Tadinya memang The Sun and the Hills ini mau dijadiin rumah pribadinya ya. Iya, tapi makanya kalau ntar kalian lihat desainnya di dalam itu semua tuh keinginannya Mbak Wulan gitu. Karena emang mau dijadiin rumah pribadi tapi ternyata nggak jadi dan akhirnya disewakan. Iya. Jadi sebenarnya kan ya tiap orang pasti punya cita-cita ya, kayak bayangan ingin tinggal seperti di rumah seperti apa. Kebetulan di daerah ini tuh sebenarnya kayak bapak saya tuh dulu pernah penyuluhan di sana. Nah akhirnya pas itu bapak sempat laporan. Nah kok saya seneng gitu kan, terus sawah-sawah, terus kemudian ada bukit-bukit yang mana tuh kayak kok syahdu banget ya, hijau, terus kayak damai kayak gitu ya, apalagi sore-sore tuh angin semilir kayak gitu. Kemudian ketika ada rezeki akhirnya kita bangunlah itu sebenarnya untuk rumah itu. Makanya konsepnya memang 3 kamar gitu kan. Apa namanya juga di Sun Hills karena saya ketika pagi saya bisa lihat matahari dan bisa lihat bukit-bukit gitu. Nah, sementara kan suami memang tidak bisa dinas pindah ke Jogja. Ya akhirnya kita sewakan dahulu kayak gitu namun karena misalnya kita tuh agak khawatir ya kalau sewakan dan jangka panjang misalnya tahunan takut rusak atau gimana lebih resiko ya. Jadi akhirnya kita sewakan harianan kayak gitu. Nah ini kita dari depan sini ini udah ada yang menarik. Ternyata ini kan kanopinya tuh dibikin dari tanaman Hun yang meneduhkannya, yang menaunginya. Ini tanaman apa ya BTW? Kayak yang lalapan itu nggak sih? Iya kayaknya ya, kayak apa terong Belanda ya? Nggak tahu. Nah, luas tanahnya di sini itu 387 meter persegi, luas bangunannya 200 meter persegi, dan ini memang kan dikelilingi sawah. Kaflingnya pun bentuknya kotak banget seperti kafling sawah di kanan kirinya. Lebarnya tadi kita ukur pakai meteran sekitar 7,5 meter sampai 7,6 meter. Panjangnya 50-an ya? 50-an. Makanya layout dari si villanya sendiri yang bagian depan ini buat area servisnya ya, buat yang jaga, untuk istirahat sama beraktivitasnya di sini, dan villanya atau rumah pribadinya ada di sini. Situ. Dan emang dijedain dulu sama taman hijau ini, maksudnya area hijau. Karena emang di sini kan luas ya tanahnya, jadi nggak mepet-mepet gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari sini, ini bener-bener kanan, kiri, depan, belakang semuanya sawah sih. Apalagi kalau dilihat dari drone, tuh bener-bener ada satu villa di tengah sawah. Iya. Gitu. Dan ini kalau kita bicara fasadnya modelan apa nih Hun? Kayak American, tapi mungkin ada kayak farmhouse-nya juga di ya, dalam ya. Mixing ya. Iya. Dan ini kan kata Mbak Wulan juga, ini didesain dibantu sama arsitek, cuman banyak sentuhan personal touch-nya dari Mbak Wulan juga ya. Katanya dia udah punya konsep keseluruhannya sebenarnya. Bahkan sampai material-material yang dipakai di sini itu banyak yang dibeli di Jakarta karena di Jogja itu belum ada. Betul. Kayak gitu. Salah satu contohnya yang udah langsung kelihatan di situ ada atap bitumen. Katanya pas Mbak Wulan di sini nyari nggak ketemu mana suppliernya. Akhirnya harus beli di Jakarta pas lagi ada event yang di ISBSD itu ya. Iya. Akhirnya dibawa ke sini deh. Jadi udah terpasang. Oke, jadi ini juga cukup unik ya, karena kalau misalnya depannya sini kita lihat dia kan kayak ada naikannya dulu. Jadi memang dibikin agak naik. Ini juga kalau kita bicara dari konstruksinya, karena sebelumnya ini adalah tanah sawah, prosesnya juga cukup panjang kalau kata Mbak Wulan. Jadi dia pastinya udah disondir dulu untuk ngecek semua kondisi tanahnya segala macam, dan untuk pembangunan strukturnya biar kayak entar menghindari gempa dan lain-lain, itu sampai double batanya. Ya, ini salah satu untuk ini dinding perimeternya batanya double,
terus struktur pembesiannya, rangkanya, cakaramnya, pokoknya semua tuh yang bener-bener di-upgrade ya. Iya. Dan ini kan 2 lantai. Sebenarnya bisa sampai mungkin 4 sampai 5 lantai. Iya, Kuat gitu, masih kuat. kuat. Pondasi dan strukturnya. Cuman ya udah. Ini dia. Jadinya 2 lantai dan kita ternyata pengalaman ketika masuk ke sini pun lucu ya. Jadi kan di tengah situ tadi kita ngeliat kanan kiri sawah dulu, baru kita masuk ke dalam rumahnya. Ini ngomongin main entrance-nya, dia dibikin double door dan ada yang menariknya ada lengkungannya ya. Kita akan sering melihat nih elemen-elemen lengkung kayak gini di dalam rumah ini. Oke, silakan masuk. Tada! Nah, pas baru pertama masuk langsung disambut sama area foyer yang cantik banget. Jadi pertama kali orang masuk tuh kesannya udah kayak, wah ini rumahnya estetik, cozy, homey. Dikasih cermin lagi, langsung disuruh ngaca ya kan. Dengan berbagai pernak-pernik di sini. Dan kalau ke sini, ini tuh tangga sebenarnya. Dan area bawah tangganya ini dimanfaatkan untuk storage. Ini buat naruh sepatu sandal sih kalau di sini. Oh iya benar. Buat nyimpen. Kita itu pas masuk ke dalam rumah nggak langsung ketemu sama ruangan besarnya. Ruangan besarnya itu ada di situ. Nah sebelum ke situ, ternyata di sini ada area untuk kamar mandi. Tada! Ini lengkap, ada wastafel, cermin, ada insan di situ, ada kloset dan ada showernya. Nah ini sepertinya kalau ngelihat dari finishing dindingnya, ini dia juga banyak pakai material-material yang dikirim dari Jakarta nih, yang mungkin di sini juga masih agak susah untuk ditemui. Seperti dikasih list kayak gini, list warna gold, moza tiles kayak gini, terus homogeneous style motif terrazzo baik yang di situ maupun di bawah, dan ada yang dilengkungin lagi sih di sininya, cakep amat. Ya. Oke, kita lanjut di sini. Kita melewati koridor yang tidak begitu luas, tapi membawa kita ke satu ruangan yang emang luas banget. Kesininya lucu tau? Iya, semua lampunya di sini lucu-lucu, pemilihan lampunya. Emang itu semuanya ini sih dari Mbak Ulan juga ya katanya idenya semuanya dipilih. Nah, masuk ke ruangan ini ruangan komunalnya di lantai 1. Semuanya ini untuk beraktivitas. Di sini ada living, dining, kitchen. Dan ini livingnya pun dibuat sunken gitu ke bawah. Ini seru banget sih kalau sunken kayak gini. Nah, jadi kerasa kalau ngumpul-ngumpul tuh kerasa lebih apa ya? Luas. Sama kerasa lebih ya udah ngumpul Private aja gitu. Iya. Jadi walaupun ini kan areanya open space, tidak ada dinding, tapi ketika dia diturunin levelnya ada 3 anak tangga kan berarti itu kayak jadi area tersendiri ya. Dan aku suka juga kalau dibuat kayak gini karena nggak jadi bikin kesannya penuh. Yap. Iya kan? Yap. Karena ini sofanya kan cukup besar, tapi adanya di bawah gitu. Nah, kalau kamu bilang kesannya nggak terlalu penuh karena di belakang sini ada jendela yang besar sebenarnya. Iya. Ini view-nya tuh ke kolam renang di belakang dan view yang lepas tuh. Karena ini nggak bisa digeser ya karena dikunci gitu kan. Kita intipin dulu. Kita gini. Tuh bagus banget kan. Wow. Oke, nanti kita bakal ke belakang situ. Nah, untuk styling interiornya juga dominasinya kayu ya. Dominasinya motif kayu walaupun tidak semuanya kayu beneran, kayak ini kan dilapis HPL. Nggak bisa PL. Lantainya juga pakainya homogeneous style yang motifnya menyerupai kayu 15x60. Dan ini tuh kalau misalnya homogeneous style tuh aku lebih suka sih daripada SPC atau vinyl. Karena emang lebih tahan lama juga sih, tahan banting. Nah, ngomong-ngomong, ada maknanya nggak sih Hun? Kenapa dinamakan The Sun and the Hill sama Mbak Wulan? Karena kita tuh ngelihat ntar ke sekelilingnya itu bukit semua. Dan emang disinari matahari nggak sih? Iya. Jadi ini kan arah sana tuh hadap timur, sana hadap barat. Jadi matahari ketika terbit bisa kita lihat dari sana, dan matahari ketika dia terbenam bisa kita lihat juga dari sana. Dan katanya pas sunset juga cantik banget sih, kalau lagi nggak hujan. Nanti kan kita akan nyobain nginep di sini, kita akan buktikan tuh seperti apa cantiknya, dan kita akan berusaha untuk dokumentasikan biar teman-teman bisa ikut merasakan. Dan pengen juga ke sini ya. Yep. Tadi tuh kan kita bilang ini di Jogja, ini tuh di daerah Candi Singo, Madurejo, Yogyakarta. Kurang lebih sekitar setengah jam untuk menuju ke sini dari kota Jogja ya, dari stasiun Jogja tadi ya. Oke. Nah, kita masuk ke area makan dan dapurnya. Ini area makannya asik banget sih. Jadi kita mau duduk di kursi manapun yang kita pilih itu view-nya bagus gitu loh. Apalagi ini jendelanya besar banget, full kaca dan view-nya sawah. Jadi nggak usah pasang lukisan ya di rumah ini ya. Dan ini kita terima kasih juga sama Mbak Wulan, udah disiapin ada welcome drink-nya. Iya, ini tadi ada ampurnya, siapa yang ngabisin ayo. Insan yang ngabisin. Wah. Oke. Asik banget sih. Aku juga suka untuk pemilihan meja dan Sama, aku juga baru mau lihat banget. Tapi ini kalau misalnya ngeliat kayak gini juga di Jogja ini kan banyak banget kayak toko-toko home decor gitu yang emang rotan-rotan, kayu-kayu yang Jogja banget gitu. Gebyok gitu-gitu juga ada kali ya. Emang ciri khasnya banget. Jadi ini tuh ada padu-padannya ya. Ini kan kalau misalnya kita lihat lampunya kan emang kayak klasik banget. Tapi dipadu-padan sama alam. Jadi alami kayak gitu. farmhouse ya.
Iya, ini apalagi kalau misalnya ke arah dapurnya. Oke, kita lihat dulu nih ke arah Kampus dapur. banget sih di sini. Kita selesaiin dulu turnya yang area sini dulu sebelum keluar maupun ke atas. Nah, ini ceritanya gimana, Bu? Area dapurnya ini kalau misalnya kamu lihat kayak gimana? Kalau aku sih suka banget ya, karena kan di sini area masaknya. Emang dia mungkin nggak terlalu luas di sininya, tapi di bagian islandnya ini Bener-bener bener-bener segede itu. dibikin luas banget dan multifungsi. Di bagian sananya buat makan, di sini ditaruh sinknya dan ditaruh di sini itu full storage semuanya. Terus kamu notice nggak? Nggak ada potongannya tahu ini countertopnya. Iya, Selebar ini kayaknya sekitar 1,2 sampai 3 meter ke sana. cakep ya, clean gitu. Clean sih. Terus Dan motif yang dipilih tuh nggak terlalu banyak urat-uratnya gitu loh. Jadi kelihatan clean, kelihatan kontras sama ini warna HPL-nya. untuk utility-nya yang ada di dapur komplit, kompor tanam, cooker hood, terus di situ ada air fryer ya itu ya. Oh, rice Ini rice cooker, cooker. maaf. Dan ada microwave ya. Microwave. Pokoknya lengkap semuanya di sini, peralatan makan, masaknya juga ada. Kulkas juga ada. Iya. Mau dispenser ada juga. Mau apa lagi? Oke, sebelum kita naik ke sana karena udah kelihatan mungkin tadi tangganya, kita ke sini dulu nih. Oke, kita kesini. Karena ini salah satu spot yang asik juga. Pintunya juga dipakein pintu kaca di sini. Dan ini sebenarnya bisa dibuka sampai full. Iya, ini sebenarnya folding door ya. Jadi bisa dilosin sampai full, tapi kita cukup buka satu aja. Dan ini dia. View-nya yang bener-bener, wah ini kalau misalnya aku kebayangnya kalau pagi-pagi sih, Yap. berenang di sini terus ngeteh di situ Duduk kan. situ. Sambil ngelamun gitu. Slow living, slow living. Bener, cuman memang perlu dinotis juga kalau teman-teman nyobain nginep di sini karena memang bisa rate-nya sekian. Ini kalian bisa cek di Instagramnya The Sun and the Hills juga, Airbnb bisa juga ya di situ ya, tiket.com juga ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ada di sinilah. Perlu kalian notice, ini kan lokasi benar-benar di tengah sawah. Jadi tidak ada pohon-pohonan di kanan kiri. Otomatis ketika agak siangan dikit, area situ pun jadi jauh lebih terik ya. Udah pasti kalau di tengah sawah kayak gini, jadi temennya para ini ya, ada aja Serangga. Pokoknya kalau misalnya kalian udah memutuskan untuk bermalam di sini, udah harus bersahabat dengan alam juga. Betul. Karena kita nggak bisa ngontrol kan. Betul. Dan ini itu habitatnya mereka Betul. gitu. Bagaimanapun kan kita di tengah alam ya, benar-benar di tengah alam. Jadi masalahnya adalah serangga. Kita tuh nggak bisa mengendalikan musim, mengendalikan serangga. Kita bisa mencegah, kita mencegah misalnya dengan alat-alat pengendali serangga. Tapi bagaimanapun kan itu di luar kuasa kita ya. Jadi kayak misalnya, kemudian juga misalnya kita anjurkan misalnya kalau malam sebaiknya ditutup pintu jendela, karena bagaimanapun itu benar-benar di tengah sawah. Karena masih ada serangga atau misalnya dari serangga-serangga malam sampai misalnya kadang-kadang tomcat pun ada kayak gitu. Jadi kita cuma bisa meminimalisir karena bagaimanapun itu di alam. Cuman aku paling suka juga nih ketika melihat sini, ternyata si kolam renangnya juga, dia di finishingnya pakai batu alam. Iya, bener. Jadi bener-bener apa ya? Jogja banget Jogja sih. banget. Airnya juga pas sejernih ini, sebening ini, wah asik banget sih. Tuh lihat, kita punya view ini orang ngebajak sawah loh. Bener-bener masih asri banget ya. Ini kita kayak orang kota banget ya. Kayak ngeliat, Bukan, karena emang sehari-harinya, emang kita di Depok ngeliat kayak gini. Enggak sih. Kan enggak kan. Bener. Jadi sehari-hari kita bekerja keliling Jabodetabek itu nggak ada yang kayak gini Nggak ada. view-nya gitu. only in Jogja. Anjay. Nah di sini juga dikasih spot buat kalau misalnya kita ini di sini nih buat siang-siang bisa. Oh iya. Karena nggak kepanasan. Siangnya nongkrongnya di sini. Oh iya bener, enak banget lagi duduk di sini view-nya langsung sana. Kayak lukisan loh kalau dilihat. Cantik Terus banget. kalau sebenarnya kalau kita dari belakang sini, ini tampilan fasadnya beda. Jadi kan kalau dari depan tadi ya udah satu dinding masif aja, ada bukaan. Si atapnya cuma kelihatan flat aja. Tapi kalau di sini kelihatan kayak banyak jendela, terus sama atapnya pelana yang agak ke depan kayak gini. Iya biar ngelindungi balkonnya ini kan. Dan memang ditujukan untuk view-nya luas ke belakang. Iya. Karena akses jalannya dari depan. Nah, ini kita lanjut ke atas. Ini ternyata dindingnya dibedain ya warnanya ya. Nah, dan kita emang sehati ya. Oh iya. Biru, kita menyatu dengan dinding. Kita jadi pajangan aja di sini. Terus sengaja si saklarnya dibikin warnanya kontras nih. Iya. Ya kan? Dan sama semua sih di semua ruangan pakai yang warna gold kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya di bawah sini juga buat penyimpanan loh. Buat penyimpanan. Jadi banyak storage-nya di sini. Full. Terus ada cerita juga ternyata dari Mbak Wulan. Karena memang lokasi di sini kan di sekitaran sawah, banyak perairannya juga, otomatis rumah di sini pun lebih lembab ya. Iya. Kerasa lebih lembab. Makanya mungkin teman-teman akan notice beberapa kayak si catnya
ada jamurnya gitu ya, karena emang lokasinya lembab. Dan itu pasti jadi pertanyaan teman-teman kan, yang pada komentar di kolom komentar. Itu namanya sebab akibat. Tinggal gimana cara kita mengatasinya aja ya. Jadi one day atau day one? Day one Day versus one day. Nah, area tangga di sini aku suka juga. Biasanya kan area tangga itu ya mungkin kalau ada bukaan jendela aja. Tapi kalau ini pintu loh. Yap. Besar, double door juga, mirip sama yang di depan tadi ya. Dan itu sebenarnya menuju ke balkon. Dan ada lengkungnya lagi. Coba mau ke balkon? Nggak usah. Oh nggak usah. Kenapa? Panas Aku mau ya? ngeliatin ini sih, apa namanya, lampunya. Jadi lampu-lampu di rumah ini tuh semuanya unik-unik, termasuk yang ini. Ini menurutku cocok banget ditaruh di bagian tangga gini ya. Karena ini kan cukup tinggi, terus dia kayak menjuntai gitu. Dia kan ketinggian yang berbeda-beda. Simpel tapi jadi aksen yang menarik sih. Kalau saya saat ini masih paling tinggi 183. Aku lebih tinggi nih, 190. Kamu naik 3 anak tangga. Tepot. Aku mau yang bahas ini, kamu yang Oke, bahas atas. boleh. Oke? Teman-teman, aku mau ngajakin kalian melihat sebuah kenyamanan yang mungkin tidak bisa kalian temukan kalau berada di kota. Ini kamar bener-bener posisinya tuh asik banget, punya bukaan jendela dan sengaja dibikin jendelanya segede ini. Ini kan cuma ada kusennya yang sebelah sini ya. Sini juga ada deh, maksudnya tidak ada potongan-potongan kacanya sehingga view-nya bener-bener lepas ke sana. Ini bisa dibuka, yang ini enggak. Terus ntar kalau ada yang nanya lah, ntar kalau kelihatan dong kalau lagi tidur, ya enggak, ini kan ada ini ya, roller blade-nya ya. Jadi nggak kelihatan. Bener-bener asik banget ketika di sini tidur, view-nya ke sana. Bisa nongkrong juga karena ini dibikin furniturnya bisa buat duduk-duduk juga sambil membaca di situ. Dan ini ada cermin juga yang besar, terus di sebelah sini adalah lemari-lemari buat nyimpen-nyimpen baju segala macam, handuk. Terus ada ini nih, pot-pot tanah liat yang lucu-lucu banget. Aku izin ya Mbak ya, aku melihat nih lebih detail. Ini pasti karya seninya. Kemungkinan besar dari Jogja juga. Karena Jogja itu salah satu kota yang penuh karya seni. Selain kota pelajar juga ya. Oke, lanjut. Oke, kalau tadi itu tuh lantai 1,5. Nah, ini kita menuju ke lantai 2. Ada 2 pintu lengkung di sini kanan dan kiri. Ini adalah kamar tidur. Kita ke sini dulu ya. Ini kamar tidur utamanya. Lihat ke sana langsung view-nya sawah lagi. Tapi ayo kita house tourin satu-satu nih, room tour ya. Nah, ini langsung ketemu sama kamar mandi dulu. Kamar mandi cukup luas di sini, jadi kebagi beberapa area. Kalau ke sini, ini area showernya, area basahnya paling ujung. Terus warnanya beda kan, jadi setiap kamar mandi di sini tuh semuanya beda-beda tema. Kalau di sini serba kayak ijo-ijo gitu. Dan kalian lihat mozaik tile-nya di lantai ini, ya Allah bagus banget. Terus di sini kamar mandi benar-benar terang banget karena ya tadi banyak jendelanya ya. Dan pembagian areanya juga asik banget. Kalau tadi di situ ada shower, ada kloset, dan ini ada wastafel. Nah, kalau di sini ini tuh ada bathtubnya yang lihat bisa ngelihat ke arah sana juga. Cocok buat honeymoon ya ini ya. Emang konsepnya kayak hotel-hotel yang buat honeymoon gitu loh. Emang ngapain nih kok kalau bisa kelihatan gitu? Kayak lihat akuarium ya. Akuarium. Insan mukanya sambil membayangkan sesuatu yang iya-iya. soalnya dia udah mau nikah habis ini. Dia juga dibikin double door gini. Sebenarnya kalau ini kan kamar mandi cukup luas, jadi kalau misalnya satu pintu pun sebenarnya oke. Tapi biar unik gitu ya, dibuat kayak gini. Berasa kayak gebyok nggak sih? Iya, tapi versi kecilnya gitu. Dan kemarin kalau aku keingat lagi kata-katanya Mbak Ulan, emang semuanya ini tuh ya udah kemauannya dia aja kan, karena tadinya mau rumah pribadi gitu. Dan di sini ada kasurnya. Sekelilingnya bener-bener jendela besar. Ini kalau misalnya kita tiduran di sini, lihat ke depan udah langsung alam, nggak usah pasang lukisan. Bener-bener nggak ada ini loh, nggak ada potongannya yang tengah-tengahnya sini. Iya, nggak ada potongan sama sekali. Berapa harganya kaca? Lumayan loh, dan ada berapa di rumah ini gitu. Nah, kalau misalnya di kamar tidur ini bener-bener nyaman banget sih menurutku. Ini kan kasurnya di tengah, kanan kirinya ada bedside table-nya, terus masih ada unsur-unsur tanamannya juga ya di bawah di kamar ini. Dan di sini tuh biar nggak polosan dikasih wall molding nih. Ini juga salah satu aksen buat mempercantik dinding. Oke, sekarang kita ke sini. Ada sliding door, kaca juga, dan ada balkon. Balkonnya ini tuh connecting sama kamar sebelah, jadi emang kelihatannya panjang. Dan di sini kita bisa naruh kayak gini nih. Ini dibilang sofa, tapi dibilang tempat tidur juga bisa. Muat lo tidur di sini. Wih, dan ketika di atas di sini ternyata bener-bener view-nya lepas banget. Nggak ada penghalang sama sekali. Cantik banget ya, Insya Allah. Paling enak ngapain coba di atas ini? Hah? Paling enak ngapain di atas ini? Ngelamun sih dari tadi kayaknya di semua sudut menurutku ya. Kayak ya udah menikmati aja gitu. Kehidupan kita yang lagi slow ini.
Cocok buat slow living. Oke, langsung lanjut sini aja. Nah, ini tuh langsung tembus ke kamar sebelahnya. Sebenarnya kalau untuk layoutnya sebenarnya mirip-mirip ya. Cuman kayak mirroring gitu loh, ditukar. Ukuran ruangnya juga mirip, paling yang beda di kamar mandinya aja ya. Iya, tapi ini tuh kayak dari tadi kalau misalnya kita lihat ya, pasti tetap beda, kayak di pan ini dibedain. Oh iya. Ini juga lucu banget loh Lucu ini. sih. Lucu banget. Terus kayak lampunya juga yang tadi aku udah notice berulang kali. Dan di sini di bagian depannya tuh rapi banget loh. Ada banyak storage loh sepanjang itu sampai sini. Terus ini ada yang bagian untuk gantungnya, dan setiap ruangan pasti ada cermin besarnya juga ya. Oke, kita lihat kamar mandinya di sini tema apa nih? Tuh, beda lagi kan? Ini warna hijau atau hitam ya? Hitam ya? Jadi di sini ada sisi lengkungnya di bagian showernya sini. Terus aku suka sama di dindingnya ini loh. Jadi dia divariasi sama tegel gitu di tengah-tengahnya. Jadi nggak polosan putih semua, dan wastafelnya lucu banget. Terrazzo biru. Gemes, baulan. Bener-bener terwujud nih rumah impiannya ya katanya dia tuh di sini. Oke, kita udah selesai villa tournya. Menurutku ini The Sun and the Hills bener-bener villa yang mewah, mepet sawah dan beneran mewah gitu. Dan aku udah nggak sabar sih bermalam di sini sebenarnya. Mewahnya tuh sebenarnya bukan yang luxury banget. Bukan. Feel-nya. Mewahnya tuh beda loh. Feel-nya tuh bener-bener kayak wah. Dan tahu nggak teman-teman, untuk biaya bangunnya itu menarik nih. Nih dibahas sama Mbak Wulan nih. Kisaran Mbak itu tuh sebenarnya dulu tuh misalnya dengan luas segitu ya, itu tuh 1,5 sampai 2. Tapi ternyata naik hingga 2,75 atau 3. Tapi itu sudah dengan ini ya, sudah dengan mengisi ya. Karena ternyata satu adalah karena ini adalah plus minus ketika saya mengerjakan sendiri tanpa kontraktor ya, karena akhirnya semua itu kayak nggak ada ukurannya. Setelah saya kan kemudian karena menggunakan tukang, jadi tukang itu bukan kontraktor, jadi memang tukang harian kan jadinya. Jadi memang ya itu yang sebenarnya akhirnya sedikit boros. Kemudian saya juga menggunakan tukang-tukang dari luar kota, yang mana itu katanya karena saya udah punya tukang panel yang mana saya percaya, ya udah, jadi memang dia tuh sangat detail. Nah, sesuai dengan saya juga kan. Jadi ya udah, kalau kemarin itu kan misalnya kayak granit atau tile keramik di kamar mandi itu kan saya sama detail ya. Nah, kebetulan di Jogja kemarin belum ada, jadi saya banyak beli di Jakarta, di BSD, kayak gitu, di Wisma Sahati. Kemudian Wisma Sahati kan belum ada di Jogja, jadi saya bawa gitu, misalnya saya bawa dan saya kirim ke Jogja seperti itu. Jadi memang ada biaya-biaya yang agak membengkak di situ. Jadi begitu episode Villa Tour kali ini di The Sun and the Hills. Gimana menurut teman-teman villanya kali ini, menarikkah? Dan kalian kalau ada yang lagi mau berkunjung ke Jogja bisa langsung aja nyobain bermalam di sini. Ada kontaknya di sini, rate-nya juga segini nih. Pokoknya langsung tanya aja lah ke Mbak Wulan. Oke teman-teman, thank you banget udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah dan subscribe juga. Kita punya channel satu lagi, kita lagi bikin kantor agent properti namanya klikin.id buat temen-temen yang mau nyari rumah area Jabodetabek, tapi lebih tepatnya Jaksel sama Depok sama Tangsel aja sih. Langsung lihat aja di Instagramnya klikin.id atau di TikToknya juga ada. Jangan lupa juga follow Instagramku Miftah Janah dan Wicak Sound. Dadah, thank you udah pada jangan nonton. Lupa. Oh iya, dadah. Selamat datang. Ya. Kan selamat datangnya dari situ, pakai itu. Selamat datang hari ini gitu. Nggak ada itu. Ini. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Capung. kasihan dia nabrak. Capung. Oh iya. Tadi ada kadal juga. Pengen.